wabarakatuh. Izin Bu Mira dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hana Salimah Zahra dengan NIM 2510 521038 dari kelas M3 Hukum Bisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses debitur dalam mendapatkan penundaan pembayaran utang atau PKPU, dan apa saja sih yang harus dilakukan oleh debitur, kreditur, dan pihak-pihak terkait selama proses PKPU. Jadi sebelum saya akan menjelaskan proses-prosesnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PKPU. Jadi PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, tepatnya di pasal 222. Nah, proses ini hanya bisa dilakukan di pengadilan niaga, dan PKPU ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada debitur, yaitu pihak yang berutang, untuk menunda sementara pembayaran utangnya dan menyusun rencana perdamaian atau yang disebut dengan proposal perdamaian dengan para kreditur. Nah, melalui PKPU ini, debitur diberi waktu lebih gitu untuk memperbaiki keuangannya tanpa langsung dinyatakan pailit. Permohonan PKPU hanya bisa diajukan oleh pihak debitur. Dalam praktiknya, ada beberapa alasan utama mengapa debitur memilih mengajukan PKPU. Debitur ini tidak langsung ingin menghindari tanggung jawab gitu, enggak, melainkan ingin mendapatkan waktu untuk menata kembali kondisi keuangannya. Misalnya dia lagi kesulitan likuiditas sementara. Debitur mungkin sedang mengalami kesulitan arus kas karena piutang belum tertagih, penjualan yang menurun, atau faktor eksternal seperti faktor ekonomi global. Namun, mereka masih punya aset dan prospek usaha yang baik, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk membayar utang-utang tersebut. Nah, kemudian ada mencegah kepailitan. PKPU adalah upaya penyelamatan bagi debitur. Dengan mengajukan PKPU, debitur bisa menghindari status pailit dan tetap menjaga reputasi perusahaan sambil mencari kesepakatan pembayaran dengan para kreditur. Kemudian ada juga debitur ingin mengatur ulang struktur utang. Nah, di sini kadang jumlah dan jatuh tempo utang tuh nggak seimbang dengan kemampuan pembayaran si debitur ini. Melalui PKPU, debitur bisa mengusulkan skema pembayaran yang lebih realistis gitu tanpa harus menutup usahanya. Kemudian masih memiliki niatan baik untuk membayar. Debitur ini harus menunjukkan niat yang baik gitu. Kalau dia memiliki rencana untuk melunasi utang-utangnya. Jadi ini bukan cara untuk lari dari kewajiban, tapi justru bentuk tanggung jawab si debitur ini. Pokoknya debitur bisa mengajukan PKPU ketika merasa dia nggak mampu untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang hampir jatuh tempo, namun masih memiliki niatan baik untuk melunasinya. Bedanya PKPU dengan kepailitan ada pada waktunya. Kalau kepailitan diajukan ketika debitur ini sudah tidak mampu membayar seluruh utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditur. Maka PKPU diajukan lebih awal saat debitur masih bisa diselamatkan dengan rencana atau proposal perdamaian. Jadi PKPU ini bisa dianggap sebagai langkah penyelamatan gitu bagi debitur agar perusahaan tidak langsung dijatuhkan ke kepailitan. Setelah permohonan PKPU diajukan, pengadilan niaga akan memeriksa dan memberikan putusan dalam jangka waktu paling lama itu 3 hari sejak permohonan didaftarkan. Bila permohonan dikabulkan, pengadilan akan menetapkan PKPU sementara selama 45 hari. Dalam putusan itu, hakim akan menunjuk satu atau lebih pengurus atau yang dinamakan dengan administrator dan mengangkat seorang hakim pengawas. Tugas pengurus ini adalah membantu si debitur menyusun rencana perdamaian dan memastikan semua proses PKPU berjalan lancar dengan jujur dan kayak gak ada tipu-tipu. Menariknya, pengurus atau administrator PKPU bisa berasal dari berbagai kalangan profesional. Mereka tidak harus dari instansi pemerintah, bisa juga dari praktisi swasta seperti pengacara, akuntan publik, atau profesional yang terdaftar di BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Intinya,
Pengurus adalah orang yang punya kompetensi dan integritas tinggi dalam menangani keuangan dan hukum perusahaan. Setelah PKPU dikabulkan, debitur wajib menyusun proposal perdamaian, yaitu rencana pembayaran utang-utang tersebut. Nah, proposal ini menjadi inti dari proses PKPU karena disinilah debitur menawarkan solusi konkret kepada para kreditur. Isi proposal perdamaian biasanya mencakup hal-hal berikut, seperti restrukturasi utang, bisa berupa perubahan jangka waktu pembayaran, pengurangan bunga, atau penghapusan sebagian denda keterlambatan. Tujuannya supaya beban utang menjadi lebih ringan dan sesuai kemampuan si debitur ini. Yang kedua ada rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran. Debitur mengusulkan jadwal baru yang lebih realistis agar bisa melunasi utang secara bertahap. Misalnya, pembayaran dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dengan cicilan tertentu. Yang ketiga ada haircut atau pengurangan nominal utang. Dalam beberapa kasus, kreditur bersedia mengurangi sebagian nilai pokok utang demi memastikan si debitur ini bisa tetap bertahan dan tidak jatuh pailit. Kemudian ada rencana operasional atau keuangan perusahaan. Debitur harus menjelaskan bagaimana usahanya akan berjalan ke depan setelah restrukturasi dilakukan, termasuk proyeksi keuntungan. Kemudian ada jaminan atau agunan tambahan. Untuk menumbuhkan kepercayaan si kreditur ini bisa menambahkan jaminan gitu sebagai cara untuk menumbuhkan kepercayaan kembali kepada kreditur agar bisa disetujui PKPU-nya. Selanjutnya, semua isi proposal ini akan dibahas dan disetujui dalam rapat kreditur yang difasilitasi oleh pengurus atau administrator. Setelah rencana perdamaian selesai disusun, diadakan rapat kreditur untuk membahas dan memutuskan apakah rencana ini disetujui atau tidak. Jika mayoritas kreditor menyetujui, pengadilan akan mengesahkan rencana tersebut. Namun, jika rencana tidak disetujui atau ditolak, maka debitur dapat langsung dinyatakan pailit. Namun, jika disetujui, dalam waktu 45 hari, rencana atau proposal tersebut harus selesai. Jika belum selesai, masa PKPU bisa diperpanjang menjadi PKPU tetap dengan batas maksimal hingga 270 hari. Selain itu, ada beberapa perbedaan penting antara wewenang direksi dalam masa PKPU dan direksi dalam masa kepailitan. Dalam PKPU, direksi atau pengurus perusahaan masih memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, harus dengan persetujuan pengurus atau administrator jika mengambil keputusan-keputusan penting gitu. Artinya direksi masih ikut mengelola perusahaan, hanya saja setiap keputusan penting harus dikonsultasikan dan disetujui bersama pengurus agar tidak merugikan pihak kreditor. Sedangkan dalam kepailitan, seluruh kewenangan direksi otomatis beralih kepada kurator karena perusahaan sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Jadi pada tahap ini, direksi tidak lagi berwenang mengelola harta perusahaan. PKPU adalah jalan tengah antara kemampuan dan ketidakmampuan debitur dalam membayar utang. Proses ini menjadi kesempatan bagi debitur untuk menyusun kesepakatan damai bersama kreditur agar bisa terus beroperasi tanpa langsung jatuh ke kepailitan. Diharapkan dengan melalui proses PKPU ini tercipta solusi yang adil bagi semua pihak. Debitur tetap bisa bertahan, kreditur pun masih bisa menerima uang dari hasil pinjaman tersebut. Sekiranya cukup dari saya, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.